If I got Jesus, I got all that I could. Duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Seringkali orang itu hanya menginginkan yang baik-baik saja dalam hidup ini, ya. Namanya juga manusia. Ya, kita pengen semuanya lancar, masa depan yang bagus, kita pengen hidup sukses, usaha diberkati, ya. Dan kita lupa bahwa untuk memperoleh segala sesuatu yang baik, pasti ada harga yang harus dibayar. Ya, karena tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi untuk mencapai rencana Tuhan. Amin. Ya, kalau tadi kita dengar ya dari Pak Petra, usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Siapa yang ingin sukses seperti Pak Petra? Bahkan enggak mau angkat tangan loh Pak ini jemaat. Angkat tangan aja, tanya sukses aja enggak mau loh. Ya, begitulah orang Kristen ya. Coba siapa yang pengen sukses? Nah, itu Tuhan lihat loh, pengen nih Tuhan mereka semua. Yang pengen jadi pencuci toilet? Enggak ada toh? Ya. Yang pengen jadi tukang angkat sampah? Enggak ada, ya. Karena semua orang berpikir itu ya yang baik itu enak semua. Padahal ya kita percaya bahwa proses itu tidak akan pernah membohongi hasil. Amin. Semakin berat proses yang kita alami, maka semakin luar biasa hasilnya. Ya, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang, saudara. Karena kita nggak pernah tahu proses apa yang ada di dalam hidupnya. Ya, saya jadi hamba Tuhan sekarang banyak yang mencibir berkata, tuh Debbie Basir tuh kan pendeta instan yang ngetop gara-gara YouTube waktu pandemi. Mereka hanya lihat saya muncul ketika pandemi di YouTube. Mereka nggak tahu proses yang saya alami mengikut Tuhan. 25 tahun sejak saya terima Yesus. Ya, karena dulu belum ada YouTube, jadi ya tidak terekspos, saudara. Tapi saya percaya di balik setiap kesuksesan orang itu pasti ada cerita. Amin. Mari kita belajar dari kisah-kisah itu, saudara. Karena kita dengar tadi, ya benar Pak Petra bilang kalau kita itu mau jadi pemenang-pemenang, yang pertama berdamai dengan Tuhan. Ya, orang Kristen itu bagaimana kita bisa mengalami rancangan Tuhan, kesuksesan dalam hidup kita. Lah banyak orang Kristen tuh tidak berdamai dengan Tuhan loh, saudara. Dalam hidup ini ada yang namanya takdir, itu kita nggak bisa rubah. Takdir, nasib bisa kita rubah, tapi takdir Tuhan itu nggak bisa dirubah. Ya, contoh jodoh, anak, kematian, itu kita nggak bisa rubah dan kita nggak bisa buat apa-apa. Mau sekaya apapun orang, kalau Tuhan bilang dia mati, ya mati. Amin. Mau punya uang berapa triliun, lihat Steve Jobs, ya kaya banget, tapi dia nggak bisa beli nyawa, ya. Kalau itu takdir namanya, saudara. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita nggak bisa kendalikan dan kita nggak bisa mengubah itu sesuai maunya kita. Ya, saya kasih contoh kemarin tuh saya dapat telepon dari seorang ibu, Bu, kenapa Tuhan menghukum saya begini? Dia punya anak perempuan 2. Ya, lalu lagi program anak yang ketiga dengan harapan hamil lagi punya anak cowok. Tiba-tiba karena dia program minum obat hormon segala macam, dia mengalami depresi, tidak bisa tidur, mungkin pengaruh obat hormon, lalu dia harus minum obat tidur. Saya ini lagi minum obat tidur Bu, karena saya ini hormon apa-apa segala macam, saya pengen punya anak lagi. Ketika dokter lihat, aduh gara-gara minum hormon itu dia nggak bisa tidur. Dokter bilang stop dulu aja Bu, nggak usah minum obat hormon dulu daripada nanti ibu stres kayak begini terus. Waktu di stop, tiba-tiba dia hamil. Buat saudara mujizat enggak? Mujizat. Saya waktu dengar tuh seneng. Ih luar biasa ya. Pas stop program dari dokter minum obat hormon tiba-tiba hamil. Itu kan Tuhan toh. Tapi dia bilang gini, ibu tahu saya berharap ini anak laki-laki. Karena saya sudah punya anak 2 cewek. Waktu diperiksa kemarin baru bisa diketahui jenis kelaminnya. Ternyata perempuan lagi ibu. Kenapa Tuhan menghukum saya begini? Saudara lihat. Kadang-kadang manusia itu membawa diri dalam pencobaan itu ya karena maunya dia sendiri. Saya bilang Bu, dalam hidup ini ada yang kita nggak bisa rubah. Anak itu pemberian Tuhan loh. Ya, walaupun perempuan, ibu syukuri karena Tuhan tahu anak itu ke depan bakal jadi apa. Alkitab bilang sejak dalam kandungan Tuhan sudah menenun.
Ibu pilih anak cowok besar narkoba karena Tuhan sudah tahu, atau ibu pilih dikasih Tuhan cewek karena itu yang terbaik? Siapa tahu dia jadi hamba Tuhan seperti Debbie Basir tuh. Nggak usah tepuk tangan, Pak. Ya, karena saya tuh bingung dengan orang Kristen, saudara. Lalu itu menjadi masalah. Ya, dia bilang, saya sempat berpikir mau gugurkan kandungan ini, Bu. Padahal anaknya cantik. Saya bilang, Bu, ibu tahu di luar sana banyak sekali pasangan yang hari ini sedang berdoa minta 1 anak aja nggak dikasih. Syukuri, Bu, anak itu. Ya, jangan ibu, padahal anaknya cantik-cantik loh, saudara. Ya, tapi ya itulah manusia. Bagaimana kita mau menjadi pemenang kalau kita ini nggak berdamai dengan Tuhan? Kalau kita berdamai dengan Tuhan, kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu yang terbaik. Amin, saudara. Ya, jadi masalah itu datang ketika kita ini tidak menerima, bahkan Tuhan aja ditolak loh. Iya. Tadi Pak Petra bersaksi, ya berdamai dengan Tuhan. Lalu berdamai dengan sesamamu. Berdamai dengan dirimu sendiri. Orang yang tidak berdamai dengan Tuhan, nggak mungkin bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Apalagi dengan orang lain. Makanya kita suka temui orang yang bikin keributan terus. Sukanya cari musuh. Ini orang pasti hubungannya sama Tuhan rusak. Amin, saudara. Kalau ada suami yang di rumah bikin ribut terus sama istri, mesti suami itu urusannya hubungannya sama Tuhan rusak. Kalau ada istri yang bikin ribut terus di rumah, ini istri hubungannya sama Tuhan rusak. Kalau hubunganmu sama Tuhan rusak, tidak mungkin hubunganmu dengan sesama itu bisa baik. Karena semua hubungan dilandasi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Iya, kalau ada anak di rumah yang selalu bikin gara-gara jadi masalah, nih anak pasti hubungannya sama Tuhan rusak. Tidak semua orang Kristen itu namanya sudah tercatat di sorga. Walaupun kau Kristen, kau duduk di kursi gereja, kalau kau tidak menjadi pelaku firman, hubunganmu dengan Tuhan rusak, maka maaf saudara, ya, namamu itu belum tercatat di sorga. Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu, tolong doain dong, si A, anaknya mau pindah agama, ikut calon suaminya. Mau didoakan kenapa? Jangan sampai dia berpindah agama. Saya bilang, gak usah didoakan itu, namanya juga belum ada di sorga, model-model begitu itu. Lu bener saudara. Kalau orang namanya sudah tercatat di sorga, berarti hubungannya sama Tuhan baik. Kalau hubungannya sama Tuhan baik, nggak mungkin dia tinggalin Yesus gara-gara jodoh. Hello, please deh. Amin. Saya lihat di sini banyak anak-anak muda ini ya. Jangan sampai kau meninggalkan imanmu cuma karena laki-laki atau perempuan. Berarti memang ya, maka saya bilang nggak usah, Bu. Berarti memang orang ini namanya belum ada di sorga, jadi nggak usah didoakan. Ya, kalau ada artis yang sudah pelayanan di gereja, tiba-tiba pindah agama lagi karena dapat jodoh, makanya salahnya gereja. Ngapain undang-undang artis yang belum tobat? Ya, jangan jadi gereja yang ikut-ikutan. Selalu begitu ada artis dengar undang. Lihat dulu kelakuannya, lihat dulu hidupnya. Ya, tapi sekarang ini gereja itu udah jadi panggung soalnya. Ya, jadi siapa aja yang mau naik aja, walaupun hidupnya belum bertobat suruh naik aja. Ya, saya berdoa gereja di sini enggak usah ikut-ikutan, Pak. Ya. Undang orang yang benar-benar menghormati Tuhan, ya, yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau artisnya belum bertobat, khotbah di mimbar, di luar, di Instagram pakai BH celana dalam, apa yang menjadi kesaksian di atas mimbar? Ya, ngapain kita ikut-ikutan begitu? Akhirnya kejadian lagi, itu artis sudah cerai sekarang, bolak-balik dulu udah ada di mimbar gereja, bikin malu Tuhan nggak? Ya, lihat dulu kelakuannya, lihat dulu hidupnya, jangan buru-buru. Ya, karena kebanyakan gereja itu cuma mau jadikan ini panggung supaya banyak yang datang undang artis. Ya, jangan saudara. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau pengen memiliki kemenangan dalam hidup, pertama, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama juga baik. Alkitab bilang orang itu kalau dikenan Tuhan, dia disenangi banyak orang. Amin. Ya, kalau kita datang tuh orang seneng. Ya, jangan sampai kita datang orang bubar. Ya, apalagi bapak-bapak pulang ke rumah, anak-anaknya, ih papaku udah mau pulang, males masuk kamar. Kenapa? Karena bapaknya itu bawaannya marah terus. Ada roh kuda merah. Ya, di kitab Wahyu itu ya, roh pencabut damai sejahtera itu kuda merah itu. Ya, atau jadi istri kau membawa ya di rumah itu anak-anak nggak betah kalau ada istri. Kenapa? Cerewet, marah-marah terus ya. Bertobat loh saudara. Jadi ketika kita ini hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, maka hubungan dengan sesama dipulihkan. Lalu bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Karena mujizat Tuhan terjadi juga lewat orang lain. Amin.
Ya, makanya kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Oke, saya dikasih ayat Filipi, kita baca bersama pasal yang kedua. Ya, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 mulai, saudara. Firman Tuhan di sana dikatakan begini ya, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, ya, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus memberi pesan dan teguran kepada jemaat di Filipi. Dia bilang, kamu itu sekarang sudah bertumbuh dalam iman. Kamu bagus sudah kerjakan keselamatanmu. Saudara, jangan pikir kita ini semua sudah selamat. Percaya Yesus sudah selamat. Ya, keselamatan itu harus dikerjakan. Jangan punya prinsip yang begini, yang penting sudah ini, Yesus sudah mati bagi dosaku dari masa yang lalu, sekarang, sampai yang akan datang. Jadi aku mau hidup seperti apapun, ya enggak apa-apa, dia Bapa yang baik. Hati-hati pengajaran hyper grace hari-hari ini, ya, menggambarkan Tuhan itu seperti Bapa, memang benar. Ya, tapi ingat, dia akan datang kembali menjadi hakim. Dia bukan cuma Bapa yang baik, yang menerima kita apa adanya, tapi dia kemudian akan menjadi hakim yang datang untuk menghakimi setiap kita. Memang ketika kita dipungut menjadi anak, termasuk saya, dia tuh nggak pernah lihat latar belakangmu, dosamu. Saya ini orang berdosa. Ketika Tuhan selamatkan saya, waktu itu saya mau bunuh diri. Iya, kurang ajar nggak? Udah bikin dosa, mau bunuh diri lagi. Iya. Tapi di saat itu saya berseru kepada Tuhan, saya nggak tahu Tuhan siapa. Saya cuma bilang, siapapun engkau Tuhan, nyatakan dirimu bagi saya. Karena saya dulu bukan Kristen. Lalu Tuhan Yesus datangi saya, di saat saya berdosa, saya hancur, saya mau bunuh diri. Dia Bapa yang baik, yang mengangkat kita dan tidak pernah melihat latar belakang kita. Menerima kita apa adanya. Waktu pertama kali kita menerima dia. Setelah kita terima Yesus, kita diselamatkan. Kerjakan tuh keselamatan. Kenapa? Karena kita bisa ditolak nggak sama Tuhan, saudara? Bisa. Hari ini pengajaran tuh enak-enak banget. Dia Bapa, saudara. Ya, kalau walaupun kita bikin salah, ya, saya punya anak masih kecil. Dia bikin salah apapun saya senyum. Anak kecil bikin salah kita senyum. Kalau udah gede bikin salah, saudara senyum. Tiba-tiba orang datang ke rumah ngambil TV-mu, anakmu itu loh jual ini ke saya nggak bayar. Saya harus ambil TV-nya. Bahkan ada anak yang tiba-tiba orang datang ke rumah, mana sertifikat rumahmu? Maaf ya, anakmu itu sudah menggadaikan rumah ini kepada saya. Saudara tersenyum dan ngomong, lucu banget anakku pret. Ya, Bapak itu menghajar, saudara. Dan Yesus akan datang kali kedua sebagai hakim. Makanya Rasul Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahkan ada banyak orang yang akan mengaku, Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu, aku mengusir dan Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, pembuat kejahatan. Jangan ngaku-ngaku. Lalu Rasul Paulus bilang, kerjakan bukan hanya ketika aku ada, tapi justru sekarang saat aku tidak ada, kamu harus lebih rajin. Artinya apa? Jangan mengerjakan keselamatan kita hanya karena dilihat orang atau dilihat Bapak Gembala. Ya, hidup kita di gereja dan di luar gereja itu harus sama. Jangan di gereja manis sekali, saudara. Ya, kalau ketemu orang, shalom. Ya, apa kabar? Luar biasa. Ya, sampai di rumah, ada orang-orang sekarang itu bahasa roh di gereja kenceng, ya, nyanyi penyembahan. Kalau bahasa roh sampai di rumah bahasa kebun binatang, ya, munafik, ya, banyak orang Kristen munafik. Tapi di sini nggak ada yang ketahuan. Maksudnya begitu, ya. Jangan, Bapak Ibu, mari kita hidup kerjakan keselamatan. Seorang pemenang itu dia dimanapun dia tetap sama. Mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, kita melakukan keselamatan kita karena kita takut akan Tuhan. Bukan karena takut gembala, takut siapa-siapa. Istri-istri, ya, jangan hanya baik di depan suamimu, di belakang suamimu. Suami-suami, ya, jangan di depan istrimu aja kau baik, di belakangnya istrimu. Waktu kau pergi kerja, di kantor, nggak ada yang tahu. Tapi ingat, mata Tuhan melihat hidupmu, amin. Iya, jangan macam-macam. Apalagi dengan zaman sekarang ini, wah, hati-hati, saudara. Ayat 13, kenapa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita minta selalu, Tuhan, kerjakan di dalam aku. Apapun yang aku lakukan dengan perbuatan atau dengan kehendak, biar Tuhan yang melakukannya di dalamku. Ya.
Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantahan. Halo suami istri. Ya, di rumah berbantah-bantahan atau tidak? Ya, ini dosa kelihatannya sepele, tapi dosa ini ternyata mematikan. Bangsa Israel dibunuh di padang gurun karena dosa bersungut-sungut. Kelihatannya sepele, ya, sungut-sungut. Istri, gajimu tuh loh nggak naik-naik, makanya kamu pikir juga ini sekarang kebutuhan beras sudah naik, ini sudah naik, semua naik. Ya, saudara, daripada kita menyalahkan keadaan, lebih baik kita bersatu hati, berdoa, bergandeng tangan, amin. Iya, saya tuh diberkati kesaksiannya Pak Petra, Ibu Karla. Pak Petra cerita waktu itu tinggal punya duit berapa Pak? Ya, di tengah hujan, ini bener-bener kayak drama Korea. Lalu dingin, ya mencekam, nggak ada makanan, ya. Pak Petra pulang nanya, dia nggak bawa uang, tanya sama istrinya, ada makanan nggak? Ada. Ya, Bu Karla tuh nggak pernah ngomong, nggak ada duit, enak aja, makan apa? Makan tuh piring. Nggak pernah, saudara. Ya, Bu Karla tuh nggak pernah bersungut-sungut. Ya, dia layani, dia pergi dengan uang receh yang hanya tinggal beberapa dolar. Dia pergi beli sayur di supermarket sebelah, dia pulang, dia masak dengan mulut yang hanya diam. Responmu ketika engkau susah diproses Tuhan, cepat atau lambat Tuhan mengangkat hidupmu, tergantung bagaimana engkau berespon dalam setiap keadaan. Kalau kau terus bersungut, mati dipagut ular tuh bangsa Israel. Puluhan ribu mati di padang gurun. Ini serius, saudara. Ya, gara-gara mereka marah terus, akhirnya Tuhan kasih ular-ular tedung muncul dari padang gurun. Digigit semua tuh, ya. Untung sekarang sudah tidak ada ular-ular lagi. Ya, tetapi iblis akan mencuri berkatmu. Orang yang bersungut-sungut itu tanda dia tidak bersyukur. Tapi orang yang bersyukur, dia pasti tidak akan bersungut, itu aja. Ya, kalau kita rajin bersyukur, kita akan malas bersungut. Sebaliknya, kalau kita rajin bersungut, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Padahal waktu kita mensyukuri keadaan, disitulah Tuhan mencurahkan berkatnya. Ya, bukan saat enak aja suami istri. Ya, sekarang itu kan yang muda-muda juga saya mau bilang, jangan mau yang instan. Makanya berdoa cari suami itu yang benar. Ya, kalau kamu mau cari suami, belajar tuh dari tukang pom bensin. Selalu kalau datang, mulai dari nol ya Mbak. Amin. Ya, mulai dari nol. Cari yang mau berjuang bersama. Bukan hanya yang enaknya aja. Ya, sekarang banyak cewek muda-muda tuh jadi pelakor, jadi ani-ani. Ya, pengen dapat mobil, apartemen, gak usah kerja, jual diri aja. Ya, jangan sampai ada yang seperti itu. Sekarang di mall-mall mereka berkeliaran, saudara. Ya, mencari klien baru. Sasarannya bapak-bapak, ya. Dia udah mulai lihat nih kalau ada bapak-bapak yang agak-agak tampangnya ini. Nyata-nyata loh, saya sama suami saya berapa kali nih di bandara, di kafe, lagi duduk nih, ani-ani datang depan suami saya. Pakai roknya mini, pangku kaki depan suami saya. Udah kelihatan saudara ininya. Saya rasanya mau berdiri, mau saya jambar rambutnya. Ya, dan saya bilang, dalam nama Yesus, rosinah, roh najis, keluar kau. Mau saya gituin. Untung suami saya tahu diri, dia langsung pindah, duduk menghadap belakang itu ani-ani. Emang gue pikirin, amin bapak-bapak? Iya, sekarang ini setan bekerja. Setan sekarang tidak menakutkan. Cantik-cantik, putih-putih, mulus-mulus. Berkeliaran tuh di mall. Orang Kristen saya mau bilang ya, jangan kau itu pakai baju. Ya, itu pasti orang-orang yang mau jual diri begitu tuh. Dipamer-pamerin badannya. Sampai tadi malam saya bilang sama suami saya, kita ke mall sama anak-anak. Ada orang cuma pakai tank top kayak BH begitu mau tidur. Jalan di mall, saudara. Ya, coba itu ada itu kalau orang tuanya Kristen membiarkan anaknya ya semua dipamerin. Masa paha ayam lebih mahal daripada pahamu? Ya, dada ayam lebih mahal daripada dadamu? Bertobat nih orang-orang Kristen ini. Ya, saudara, hari-hari ini kenajisan percabulan itu merajalela. Bapak-bapak, kalau ada yang seperti itu, jangan kau tanggapi di mall. Ada loh, orang konseling sama saya selingkuh cuma ketemu di restoran. Sekali. Jadi saya layani mereka, hampir mau cerai, pergi ke Bali, duduk di restoran. Istrinya ini duduk begini, ada laki-laki di situ.
Laki-laki itu godain main mata. Akhirnya istrinya ke toilet, diikuti sama laki-laki itu minta nomor handphone. Akhirnya tuker-tukeran nomor handphone. Dari situ mulai chattingan terus, saudara, chattingan. Lama-lama mereka ketemu melakukan perselingkuhan di hotel. Cuma dari restoran. Ini setan memang instan hari-hari ini. Mengerikan loh. Ya itu karena begitu, apalagi adik-adik itu dia duduk di depan bapak-bapak. Ya dia pangku kaki, sudah di mana-mana ini semua auratnya dibuka. Karena kalau nggak dibuka nggak laku. Memang itu yang dia jual. Ya ngeri. Nanti dia mulai lirik-lirik terus gini ke toilet, diikuti itu. Ya bisa minta nomor handphone. Saya layani suami istri hampir bercerai. Saya tanya ibu selingkuh ini ketemu di mana? Di restoran, Bu. Waktu saya liburan ke Bali. Cuma di meja makan duduk tatap-tatapan, dia ke toilet diikuti, dimintain nomor handphone. Saya instan sekali ya. Sekarang orang mau selingkuh. Mengerikan, akhirnya terjebak, ketahuan suaminya. Mau dicerai sama suaminya. Ya. Jadi sekarang roh najis itu bekerja. Anak-anak muda dengar baik-baik. Kalau engkau mau diberkati, menang dalam hidup ini, hormati Tuhan, hidup dalam kekudusan. Amin. Jangan menggoda, jangan mencobai membuka celah supaya hidupmu itu bercahaya di tengah angkatan yang sudah bengkok di dunia ini, sesat semuanya. Jangan ikut-ikutan sesat. Ya, mari kita sama-sama saling menopang, saling menguatkan suami istri. Jangan bersungut-sungut. Terima setiap keadaan di hidup kita, bersyukur sama Tuhan. Saya ngomong begini bukan karena saya tidak mengalami, saudara. Saya memulai pernikahan dengan suami saya itu ya dari minus malah, bukan dari nol kayak Pak Petra bilang. Ya, saya menikah dengan suami saya itu dari nol, saudara. Ya, dan saya mendampingi, kita sama-sama pelayanan berdua, naik motor, anak 3, motor 1, bonceng 5. Ya, mungkin belum ada yang seperti saya di sini kan? Ada di sini yang pernah bonceng 5? Ya, saya mengalami itu. Kami susah. Ya, tapi apakah kami tidak bahagia? Kami bahagia. Dan kami tidak izinkan satupun keadaan menjadi alasan untuk kita tidak bersyukur. Hari-hari ini kenapa orang kalah dalam pertempuran? Kau selalu menjadikan alasan masa lalu, kegagalan itu untuk membuat langkahmu stuck. Dan kau tidak bisa mencapai janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan jadikan alasan masa lalu apapun. Ya, tinggalkan yang sudah di belakang. Lihat ke depan. Kita semua sampah dulu. Saya sampah, Pak Petra sampah, Bu Karla sampah. Kita semua sampah. Tapi Yesus sanggup mengubah, mendaur ulang sampah itu menjadi sesuatu yang berguna. Amin. Ya, saudara, kalau kita dengar ya kesaksian dari Pak Petra tadi, apa yang ada, masa depan apa? Tapi waktu kita mau bertobat, hidup dipulihkan dengan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh jadikan, sudahlah Tuhan, aku pernah berbuat salah di masa lalu, tapi aku gak akan mengulangi itu. Aku akan belajar untuk menghormati Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesempatan, asal kita mau bertobat loh. Ya, bukan dengan sengaja hidup dalam dosa terus nggak tobat-tobat, saudara. Ya, tapi kita mau bertobat. Jangan jadikan alasan. Banyak orang itu begini. Ya, saya ketemu ada orang homo, saudara. Sekarang banyak di gereja-gereja tulang lunak ini. Ya, saya berdoa di sini nggak ada tulang lunak loh. Yang laki-laki bersikaplah sebagai laki-laki, yang perempuan jangan jadi aneh-aneh, lesbi. Ya, sekarang itu kita nggak bisa lihat, saudara. Ya, oh lesbi itu model-modelnya rambutnya pendek, gagah perkasa kayak Bu Devi itu lesbi. Maaf ya, saya wanita tulen. Saya udah konseling beberapa orang lesbi yang mau bertobat. Tampangnya nggak ada tampang kayak saya. Rambutnya panjang, kriwil-kriwil. Loh, ada ibu-ibu, Bu, saya mau ketemu ibu, saya selingkuh 7 tahun, suami saya nggak tahu. Bahkan saya bawa selingkuhan saya ke kamar saya. Kok bisa, Bu? Iya, Bu, karena selingkuhan saya Mira. Ibu-ibu selingkuh sama perempuan. Iya, makanya saya kaget waktu ketemu dia. Saya pikir nih masih tomboy. Saya juga agak takut. Saya bilang sama suami, kamu awasi saya dari jauh ya. Kamu duduk di meja sebelah, lihat dia terus ya. Jangan saya sampai dia apa-apain nih. Ya, saya ketemu, saudara. Tampangnya datang, rambutnya panjang, kriwil-kriwil, lesbi. Ya, orang lain lesbiano kayak les gitar. Jangan lesbi dong. Itu dosa. Ya. Ada yang dia pakai alasan, saya bilang, ibu kenapa jadi lesbi, Bu? Suami saya kasar, sering pukulin saya. Jangan jadikan alasan apapun supaya engkau berbuat dosa dan masa depanmu hancur dan engkau terpuruk dalam dosa itu. Ya, ada lagi homo datang sama saya ngaku, kenapa kamu jadi homo? Dari kecil saya kehilangan hati Bapak. Saya dipukulin sama papa saya sakit hati, saya kecewa, makanya saya terlahir seperti ini. Tuhan menciptakan semua yang baik.
Tapi iblis ingin merusak. Amin. Ya, saya ketemu dengan pelakor ani-ani pacaran sama om-om. Saya tanya, kenapa kamu pacaran sama om-om? Dari kecil saya tidak merasakan hati bapak. Papa saya sibuk kerja, saya nggak pernah dibelai sama bapak. Ya, jadi saya cari hati bapak di luar, ketemu hati om. Ya, jangan jadikan alasan masa lalumu untuk mendukung dosamu hari ini. Ya, kita semua pernah terluka lah. Kita juga pernah kehilangan hati bapak, tapi jangan cari hati om juga, keles. Amin. Iya, Bapak Tuhan Yesus itu cukup jadi Bapak buat kita. Jangan pakai alasan apapun untuk membenarkan ya kehidupanmu yang hari ini kau jauh dari Tuhan, saudara. Pakai justru kegagalan-kegagalan kita di masa lalu sebagai anak tangga untuk kita melangkah datang pada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Katakan, amin. Ya, coba kalau Pak Petra menyerah waktu itu. Ya, bayangkan dari tukang pungut sampah naik jenjang karir menjadi sopir taksi. Ya, abis itu turun sedikit lagi jadi pencuci toilet. Tapi gajinya besar ya Pak ya, karena nggak ada yang mau bersihin kotorannya orang ya. Ya, nggak ada yang mau. Tapi lihat saudara, Tuhan melihat hati kita. Ya, saya tahu Pak Petra tuh dibentuk Tuhan, nggak gampang. Beliau ini dari anaknya orang kaya di Semarang. Saya pernah pergi ke pabriknya di Semarang. Dan buat Pak Petra untuk cuci toilet itu tidak mudah. Tidak mudah karena dia dari masa kecil itu sudah terlahir dengan semua fasilitas yang ada. Ya, tapi akhirnya beliau mau merendahkan diri karena memang nggak ada. Ada orang udah miskin sombong lagi. Ya, banyak yang bilang orang kaya itu sombong. Jangan salah, miskin sombong juga banyak. Bilang kanan kirimu, kau jangan jadi miskin sombong loh. Ya, orang kaya sombong banyak, tapi miskin sombong juga banyak. Saya mau bilang Tuhan menentang orang yang sombong. Kalau kita mau diangkat Tuhan, hidup rendah hati. Ya, enggak apa-apa dibentuk Tuhan, aku rela. Sekarang ini orang hidup dengan gengsi. Gara-gara gengsi akhirnya mau nonton Bruno Mars. Ya. Ada orang nonton Bruno Mars pinjol. Pinjaman online. Gila nggak ini? Gila nggak anak-anak muda zaman sekarang ini? Gen Z, Gen Z, apa-apa segala macam itu sebutannya. Ya. Mau Gen Z, mau Gen Z, saya lebih suka sebut kalian tuh Gen Z. Supaya membangkitkan, mengobarkan. Ya, ada saudara, gila ya mau nonton Bruno Mars pinjol. Karena tiketnya 1 juta lebih. 2 juta ya? 2 juta mau nonton Bruno Mars pinjol. Coba kau pinjol buat ngasih persembahan. Ada nggak yang pinjol buat persembahan? Nggak ada. Nonton Bruno Mars 2 juta. Pinjol. Ada lagi yang minta gajinya dibayar duluan yang bulan depan karena mau beli tiket Bruno Mars. Nah, bulan depan gajian, dia nggak bisa bayar cicilan, dia nggak bisa makan karena sudah dimakan sama Bruno. Goblok nggak? Saya bilang dari mimbar ini, goblok kau, goblok. Nggak apa-apa. Yesus aja bilang bodoh kok. Bodoh orang-orang begini, orang Kristen tapi nggak mengerti. Akhirnya nanti dia bulan depan nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa punya uang makan, utang. Saudara, hari-hari ini kita lihat. Saya nonton berita kemarin, ada istri polisi bunuh suaminya yang polisi juga karena terlibat judi online. Makanya ini lagi heboh nih judi online. Ya, aparat banyak yang terlibat. Kita doakan supaya bangsa ini dibersihkan Tuhan. Makanya jangan lupa berdoa buat bangsa ini, saudara. Ya, kita terus berdoa biar Tuhan bukakan. Dibakar sama istrinya, tangannya diborgol, disiram bensin, dibakar. Mati karena uang nggak pernah cukup di rumah. Suaminya terlibat judi online. Kemarin saya nonton, bapak-bapak, saya ini lagi di bandara mau ke Papua, saudara. Di ruang tunggu nonton TV, beritanya semua. Dan itu di Indonesia loh, bukan di New York. Bapak-bapak ditemukan tewas gantung diri di dapur rumahnya sendiri. Dan ketika ditemukan istrinya, di situ ada secari kertas yang berkata, maaf sayang, rumah ini sudah saya gadaikan karena saya terlilit hutang online, pinjaman online. Kemarin ada guru bunuh diri terjun lagi dari jalan layang di Kuningan. Berita tiap hari begini. Di Bekasi ada suami yang bunuh istrinya dan dagingnya dijual, ditawarkan ke tetangga. Daging istrinya, saudara. Jadi orang pikir pertama daging sapi. Daging apa itu Pak? Mau beli 1 kilo sekian. Daging apa? Daging arsi istri saya. Ini terjadi di Indonesia. Bukan di Afrika sana, bukan. Hello, bukan mata, saudara. Setelah diselidiki, kenapa? Anaknya, bapaknya ini tukang ojek. Anaknya utang online, pinjol. Tiap hari ditagih, istrinya ngamuk sama bapaknya. Kamu cari uang yang benar dong, bayar tuh utang anakmu.
Tiap hari orang datang ke rumah ini, saya malu. Istrinya maki-maki suaminya, suaminya kalap mata, saudara. Istrinya dibunuh, dagingnya dipotong kecil-kecil, dijual. Saudara lihat setan bekerja hari-hari ini. Makanya tolong kendalikan keinginan dagingmu itu. Kalau kau tidak kendalikan keinginan dagingmu, semakin setan itu akan merajalela. Anak-anak muda dengar. Ngapain harus nonton konser kalau nggak ada duit? Nanti kau terlibat pinjol tuh gila. Saya nih loh tiap hari di WA, ya selamat nomor telepon Anda sudah 20 tahun lebih, Anda berhak mendapat 80 juta, kirim foto KTP Anda, disertai foto Anda, langsung masuk ke rekening Anda. Menggiurkan enggak? Kalau orang nggak punya duit, ya saya ini nangani nih, konseling, semua pinjol. Ngeri setan bekerja, saudara. Ya, gila, saudara. Bahkan di bangsa ini para aparat terlibat dalam judi online. Ngeri, saudara, ini bangsa. Kita berdoa sungguh-sungguh. Makanya ayo kita semua, yuk berpegang pada firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-16 bilang, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa kata Rasul Paulus, aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma sia-sia pelayananku. Karena engkau berpegang pada firman kehidupan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Nggak usah gengsi lihat orang. Ya Allah, gaji 5 juta beli mobil. Mobil cicilan 4 juta. Belum kebutuhan makan, kontrakan. Akhirnya hidup terlilit. Saya dulu waktu menikah sama suami saya, kakak ipar saya sudah pada beli mobil. Suami saya bilang, mereka semua pada beli mobil, kita nggak usah naik motor. Bisanya bonceng 5, nggak apa-apa. Aku nggak mau utang. Tadi pagi saya sampaikan, saudara, bahwa dosa itu membawa penghukuman. Dosa membawa ketakutan. Dosa membawa hidup kita menjadi melarat. Orang Israel ditekan oleh orang Midian. Ketika mereka mulai menyembah berhala, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka jatuh ke dalam kuasa orang Midian. Yang terjadi, hasil tanah mereka dirampas, kambing, domba, lembu, sapi dirampas, sehingga Alkitab berkata 7 tahun lamanya orang Israel hidup sangat-sangat melarat. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi di gua-gua, mereka bersembunyi di tempat-tempat persembunyian. Lalu Alkitab berkata, berserulah mereka kepada Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Tuhan mengirim seorang nabi dan berkata bahwa dia menyertai bangsa Israel. Sekalipun di dalam keterpurukan mereka, Tuhan tetap beserta. Dan akhirnya, saudara, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon ketika dia sedang mengirik anggur. Lalu malaikat Tuhan berkata, Gideon, hai pahlawan yang gagah perkasa, aku akan memakai engkau untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Gideon berkata, aku tidak mungkin. Aku adalah suku yang terkecil, keluargaku itu kaum yang terkecil dari semua suku Manasye. Aku ini orang yang termuda di antara semua sukuku. Tapi Tuhan berkata kepada Gideon, jangan takut, sebab aku yang menyertai kamu. Tidak peduli seberapa berat tantangan yang ada di depanmu, tidak peduli seberapa besar kekuatanmu, nggak peduli engkau berkata aku tidak punya jalan lagi, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku hanya gini, aku hanya gitu. Yang terpenting adalah ketika Tuhan berkata aku menyertai engkau. Amin, saudara. Dan akhirnya Gideon memberanikan diri untuk menangkap panggilan Tuhan itu. Itu ada di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, saudara. Saya akan lanjutkan pada siang hari ini. Dan akhirnya Gideon berkata, Tuhan tunjukkanlah bahwa benar-benar engkau mengutus aku, bahwa benar-benar engkau ada bersama-sama dengan aku. Dia mempersembahkan korban dan api Tuhan turun memakan korban itu. Setelah itu dia berkata, aku yakin bahwa Tuhan yang menyertai aku. Langkah pertama ketika Gideon akan dipakai Tuhan, Tuhan berfirman, hancurkan tempat penyembahan kepada dewa Baal yang dibangun oleh ayahmu. Dan akhirnya Gideon bangun malam-malam, dia menghancurkan semua tempat-tempat ya yang dibangun oleh ayahnya untuk menyembah dewa Baal. Dan akhirnya dia robohkan semua, saudara. Sebab Tuhan
Tidak mau kita itu menduakan Tuhan. Ketika engkau berkata engkau hanya percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan. Jangan taruh harapanmu pada yang lain. Kenapa mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Karena seringkali kita ini bercabang hati. Kita percaya pada Tuhan, kita juga percaya pada uang kita percaya kepada backingan kita percaya kepada sesuatu yang lain. Tuhan berkata, sebelum engkau dipakai, sebelum engkau melangkah melakukan tugas itu, Tuhan bilang, lakukan dulu ini. Engkau harus menghancurkan ya tempat penyembahan berhala yang dibangun oleh ayahmu, oleh keluargamu. Lalu saudara, di situ Gideon bangun pada waktu malam, lalu dia menghancurkan semua tempat penyembahan ya berhala yang dibangun oleh ayahnya. Kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam hari. Ya, di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 28 dikatakan, ketika orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang-tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan dan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, siapa yang melakukan ini? Kenapa Tuhan menyerahkan bangsa itu kepada orang Midian sehingga mereka dalam keadaan yang melarat? Karena ini saudara, mereka membangun tempat penyembahan berhala bagi dewa Baal yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Tapi ketika mereka percaya kepada Baal, justru keadaan mereka melarat, kata firman Tuhan. Dan akhirnya Gideon disuruh merobohkan semua itu. Ketika mereka bangun pagi-pagi, mereka kaget melihat semuanya sudah hancur, dan mereka berkata, siapa yang melakukan ini? Dan dikatakan di sana saudara, ayat 30, sesudah itu berkatalah orang-orang itu di kota itu. Mereka bertanya 29, siapa yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal ini, saudara. Ya, dan ayat 30 berkata, sesudah itu berkatalah orang-orang di kota itu kepada Yoas, bawa anakmu keluar, ia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, karena ia telah menebang tiang berhala di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Kita nggak perlu berjuang, saudara, untuk membela nama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang membela dirinya sendiri. Ketika itu, ya, ayah Gideon berkata, kita nggak perlu membela Baal. Kalau memang dia Allah, maka dia yang akan membela dirinya sendiri. Makanya orang Kristen nggak usah bela-bela agama. Katakan amin. Ya, Tuhan nggak perlu dibela, sebab dia Tuhan yang berkuasa. Ngapain kita membela agama sehingga kita berantem dengan orang lain seperti yang dilakukan oleh orang lain? Ayah Gideon berkata, kalau memang dia adalah Allah, biarkan dia membela dirinya sendiri. Dan akhirnya saudara dikatakan pada hari itu diberikanlah orang nama Yerubbaal kepada Gideon. Gideon disebut dengan Yerubbaal karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Dia berani, saudara. Gideon, kenapa saudara? Sebelum dia dipakai Tuhan, sebelum dia melakukan sebuah peperangan melawan orang Midian, Tuhan suruh dulu hancurkan apa yang menjadi penyebab hingga Tuhan menyebabkan bangsa Israel jatuh ke tangan orang Midian. Kalau hari ini hidupmu penuh dengan persoalan, tantangan, temukan, saudara, apa yang membuat hingga mungkin hari ini kita ada dalam satu keadaan yang terkutuk, atau kita dalam satu keadaan yang rasanya tidak pernah berhenti masalah itu datang. Bertanyalah pada Tuhan, kenapa ini terjadi? Siapa tahu ada Baal-Baal yang harus kita hancurkan dalam diri kita. Mungkin itu dosamu, mungkin itu kenajisanmu, mungkin itu perselingkuhanmu, mungkin itu dosa-dosa apapun yang ada dalam hidup kita yang membuat Tuhan tidak berkenan, sehingga doa kita tidak pernah mendapat jawaban. Kita nggak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Sebelum Gideon berperang melawan orang Midian, Tuhan bilang hancurkan dulu itu Baal-Baal. Dan akhirnya saudara, Gideon dipakai Tuhan. Saya akan melanjutkan hari ini
pasal yang ke-7, Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kita melihat Gideon yang tadinya berkata, aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku hanya orang yang kecil, aku ini masih muda. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Ketika engkau tahu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja. Apa yang tidak mungkin, rasanya mustahil, tapi waktu engkau libatkan Tuhan, akhirnya bangsa itu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar mereka. Tuhan pakai Gideon dibangkitkan untuk maju melawan orang Midian. Kita lanjut sekarang Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ya, ayat yang pertama berkata begini, saudara. Akhirnya judul perikopnya Gideon mengusir musuh. Ayat yang pertama kita baca bersama. Adapun Yerubbaal, itulah siapa? Gideon. Namanya dirubah karena dia menghancurkan misbah Baal. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Kita tahu bersama orang Midian itu berkemah di sekeliling orang Israel. Ketika mereka menanam, hasil tanahnya itu dihancurkan oleh orang Midian. Perkebunannya, peternakannya dihancurkan, sehingga orang Israel menjadi miskin dan melarat. Mereka tidak bisa makan. Dan saudara, akhirnya di sini dikatakan Gideon akhirnya membawa pasukan untuk berkemah dekat mata perkemahan orang Midian itu, dan di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Alkitab mencatat orang Midian seperti belalang banyaknya, tidak terhitung jumlahnya. Mustahil bagi orang Israel untuk mengalahkan orang Midian. Tetapi Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar. Tidak ada satupun masalah yang lebih besar daripada Tuhan, saudara. Hari ini katakan kepada dirimu, hai masalahku, mungkin engkau besar, tapi engkau tidak akan pernah bisa melampaui kuasa Tuhanku yang lebih besar daripada setiap masalah dalam hidupku. Perkatakan itu dan itu akan terjadi. Ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Ya, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel akan memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, Gideon adalah yang termuda, kata firman Tuhan. Kenapa dia mengajak banyak rakyat? Karena secara nalar, semakin banyak orang maju ke satu pertempuran, maka semakin besar kemenangan. Benar nggak, saudara? Itu adalah logika manusia. Tapi logika Tuhan itu selalu bertentangan dengan logika manusia. Karena itu jangan engkau mau sok pinter dengan hidupmu, jangan engkau sok pinter dengan persoalanmu, berkata dengan logika mau engkau mencoba menyelesaikan setiap masalah di dalam hidupmu. Libatkan Tuhan di dalam hidupmu, saudara. Sebab Tuhan sanggup bekerja melampaui logika manusia. Secara manusia, Gideon berpikir semakin banyak yang dibawa, maka semakin besar kemungkinan untuk menang. Itu strategi peperangan. Apalagi yang akan dihadapi ini rakyat yang begitu banyak, saudara. Dikatakan seperti belalang. Lalu Tuhan bilang kepada Gideon, terlalu banyak. Nanti kalau mereka menang, mereka akan berkata gini, karena kita banyak, makanya kita bisa menang. Tuhan berkata, kalau engkau bawa terlalu banyak orang, mereka akan memegahkan diri. Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Tuhan mau dalam segala aspek hidup kita yang kita tinggikan hanyalah namanya. Jangan pernah berkata apa yang aku dapat hari ini karena kebisaanku, karena kemampuanku. Mari kita mulai berkata hari ini, semua yang ada di hidupku hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Bahkan nafas hidup yang aku hirup ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun dari hidup kita yang kita dapat dengan kekuatan kita sendiri. Semuanya hanya karena kasih karunia. Tuhan membenci orang yang sombong. Tuhan tahu nih, bangsa ini datang dengan banyaknya orang, nggak tahu motivasinya apa, nggak tahu niatnya apa, tapi Tuhan bilang terlalu banyak. Nanti kalau mereka menang, mereka akan berkata, karena kami banyak, makanya kami menang. Lalu saudara, Tuhan bilang apa kepada Gideon? Maka sekarang ayat 3, serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggal 10.000. Udah ikut nih semua, saudara. Makanya tadi saya bilang kan, kadang banyak-banyak orang itu nggak tahu motivasinya apa.
Dikatakan, ayo kita perang, maju semua. Siapa yang mau ikut perang? Maju semua. 30.000 maju. Banyak gak saudara? Banyak, 30.000. Maju semua. Begitu ditantang, siapa yang takut dan gentar? Angkat tangan 20.000. Kadang di gereja itu datangnya rame-rame. Banyak penuh di gereja. Kalau nyanyi dari utara ke selatan, kita buat iblis gemetar. Padahal kita yang ayo ya. Tidak semua orang yang termasuk bilangan bersorak-sorai berkata mau berperang. 30.000 yang datang. Waktu ditanya yang ketakutan berapa? 20.000 yang ketakutan. Ternyata cuma ikut rame. Jangan jadi Kristen ikut rame kau. Tidak akan terpilih untuk menjadi orang-orang yang melihat kemenangan Tuhan. Kenapa cuma sedikit orang yang melihat mujizat? Kenapa hanya sedikit orang yang melihat kemenangan sampai pada garis akhirnya? Karena kebanyakan Kristen itu Kristen ikut rame. Ketika ditanya takut, ternyata takut semuanya. Saudara, ketakutan adalah musuh terbesar untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang takut nggak akan mungkin dapat melakukan sesuatu. Orang yang takut tidak akan mungkin melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang takut artinya dia meragukan Tuhan. Orang yang takut tidak punya iman. Karena itu hari ini saya mau berkata kepada saudara, jangan takut. Apapun prediksi orang tentang tahun depan, akan ada resesi, akan ada kegelapan, kita akan tetap berkata, aku tidak takut, sebab yang menyertaiku adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Katakan amin. Yes. Kalau engkau tidak takut, Tuhan akan berperkara dengan engkau. Jangan takut terhadap penyakitmu. Kita harus berani berkata, kalau aku sembuh Tuhan baik, kalau aku tidak sembuh Tuhan tetap baik. Kalau aku mati, itu adalah sebuah keuntungan di dalam Yesus. Katakan yes. Itu orang Kristen. Tidak ada yang kita takutkan. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan. Jangan takut. Karena waktu engkau takut, engkau tidak mungkin bisa berperang. Peperangan kita ke depan ini semakin gentar. Peperangan kita ke depan ini semakin gencar, saudara. Jangan sampai engkau tereliminasi dari barisan yang akan mengalami kemenangan itu. 30.000 maju. Diteguhkan oleh firman Tuhan. Ya, saudara, jangan sampai engkau takut. Jangan engkau takut sedetik pun, jangan takut. Sebab dia Tuhan yang pegang kendali. Dia Tuhan yang pegang alam semesta. Dia yang mengendalikan segala hal di bumi ini. Apa yang perlu kita takutkan? Kalau engkau takut, engkau akan tereliminasi dari kemenangan iman yang akan engkau raih. Ketika pandemi terjadi, saya bolak-balik bersaksi. Kami sekeluarga terancam untuk pulang ke Solo, jual rumah di Jakarta. Karena kami tidak melihat ada harapan di depan. Bertahan dengan uang hanya beberapa juta, tidak mungkin dengan anak 3 di Jakarta. Semua jadwal pelayanan cancel, kami tidak ada pegangan. Kami hidup dengan iman, tidak ada gaji bulanan. Saya ikut Yesus, tidak pernah ada gaji bulanan. Saya tidak pernah makan gaji dari gereja bulanan. Jadi kami hidup benar-benar dengan iman. Sampai semua orang bertanya, ibu dan bapak nggak pernah terima gaji bulanan? No. Terus kalian hidup bagaimana? Dengan iman, percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup mencukupi hidup kami. Mereka berkata, tidak ada loh bu orang yang berani hidup begitu. Saya berani. Kenapa? Karena aku percaya Tuhanku adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Saya dipanggil keluar di tengah keluarga saya untuk percaya dengan iman kepada Yesus. Waktu saya diusir keluar dari keluarga saya, cuma satu keyakinan saya, Yesus yang panggil dan menyelamatkan hidup saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak akan biarkan aku berjalan sendiri. Sekalipun berat, saya akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saya pergi dari rumah tidak bawa ijazah, ditahan papi saya. Dia bilang apa? Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saudara, itu membutuhkan iman. Makanya saudara, menjadi orang percaya kepada Tuhan tidak seindah waktu engkau nyanyi di gereja. Percaya itu membutuhkan sebuah pembuktian. Dan orang yang takut tidak mungkin bisa melihat kemenangan. Hari ini saya terus melihat kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, bahkan sampai kepada
ada kemenangan yang akan datang. Kenapa? Cuma dengan iman percaya. Bahkan sekalipun mati, itu adalah sebuah keuntungan di dalam Yesus. 30.000 orang datang, Tuhan bilang, uji, tanya siapa yang takut dan getar, pulang. 20.000, tinggal 10.000. Saya bayangkan kalau saya jadi Gideon, setengah lebih pulang. Padahal dia tadinya sudah memilih 30.000 orang, dia sudah pede dengan imannya. Yes, 30.000 maju, kita pasti menang. Kan lebih semangat karena banyak orang. Belum tentu saudara, Tuhan berkenan dengan banyaknya orang. Ya, belum tentu gereja penuh dengan banyak orang, itu bukan jaminan. Bisa jadi yang datang 30.000, 10.000 toh yang gak takut, 20.000 pulang semua takut. Jangan jadi Kristen kebanyakan saudara, engkau tidak akan bisa berperang. Lalu ketika akhirnya tersisa 10.000, dikatakan di sana masih terlalu banyak ya, dari tersisa, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, ayat 3 tadi, siapa yang takut dan gentar, biarlah mereka pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000, dan rakyat itu tinggallah 10.000. Ya, ketika tinggal 10.000, Tuhan berfirman, ayat yang keempat, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Padahal Gideon udah lihat, ya ampun, separuh lebih pergi, ini tinggal 10.000, nggak ada setengahnya. Tuhan ngomong, masih terlalu banyak. Lalu Tuhan berkata begini, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi bersama-sama engkau. Mereka disuruh pergi minum saudara, di salah satu sungai. Dikatakan di sana, suruhlah mereka turun minum air. Ya, lalu ayat yang kelima, Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat yang ke-6 dikatakan, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat 7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Tersisa 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruh mereka turun untuk minum. Mereka ini tadi ada di atas gunung, dikatakan saudara ya. Mereka ada di atas gunung. Tuhan bilang suruh mereka turun. Mereka tuh turun gunung berarti haus ya. Ketika mereka tiba di satu mata air, di sumber air, di sungai, dilihat cara mereka minum. Yang minum langsung seperti anjing menjilat, ya, itu lebih banyak. Yang minum dengan mengambil tangan, ya, dikatakan di sana, lalu menaruhnya ke mulut, itu hanya 300 orang. Dan Tuhan berkata, yang minum berlutut dan mengambil dengan tangan, itulah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Berarti cuma berapa? 300 dari 10.000. Yang berani ya, ini yang berani loh, sudah tersaring. Ternyata berani saja tidak cukup. Dinilai yang minum langsung menjilat seperti anjing tidak layak untuk pergi. Tetapi yang minum mengambil dengan tangan, itu yang layak untuk pergi. Kenapa saudara? Karena orang yang langsung minum seperti anjing itu orangnya berarti tidak siap siaga, yang pertama. Yang kedua, tidak ada penguasaan diri. Begitu lihat air, dia aus, turun langsung seperti anjing, dia minum begitu. Tetapi orang yang berlutut dan mengambil dengan tangannya lalu minum, ini berarti orangnya itu berjaga-jaga. Dia minum itu sambil bisa lihat kanan kiri ada musuh atau enggak. Tapi orang yang datang langsung minum seperti anjing, ini orangnya tidak waspada. Ini bahaya. Mengikut Tuhan
ya kita ini harus senantiasa berjaga-jaga, karena musuh itu bisa sewaktu-waktu datang untuk menghempaskan kita. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita waspada, maka Tuhan itu akan menuntun kita. Kenapa saudara? Ya akhirnya kalau dari tadi 10.000 yang tinggal 300, berarti yang pulang berapa? Dari 10.000 kurangi 300, 9.700 yang pulang. Kan 10.000. Bayangkan pulang loh 9.700, yang tersisa itu berapa? 300. Dari 30.000, 300 itu berapa persennya? 300 itu berapa persennya dari 30.000? Masuk 0 atau 1%-nya? Saudara bayangkan loh, ini banyak sekali loh. Jadi tidak semua ternyata orang yang menyebut dirinya Kristen itu siap berperang, saudara. Saya itu waktu membaca kitab ini, saya renung-renungkan. Makanya ya orang-orang yang dipakai Tuhan itu cuma sedikit ternyata. Karena banyak orang Kristen ikut ramai, banyak orang Kristen yang tidak siap, banyak orang Kristen yang tidak waspada. Nah Tuhan memilih memakai orang-orang yang siap, waspada, berani, tidak penakut. Biarlah kita ini kedapatan menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Amin saudara. Dengan cara apa? Kita ini berjaga-jaga. Akhirnya Tuhan bilang suruh pulang. 300 saja yang kalau saya jadi Gideon saudara, dia akan menghadapi orang Midian yang berkemah itu seperti belalang, jumlahnya banyak. Lalu terus Tuhan suruh pergi dengan 300 orang. Aduh, mungkin juga akan ciut nyali ya. Tapi orang yang dipakai Tuhan, dia diperlengkapi oleh Tuhan. Gideon sudah menanggalkan logikanya dan dia taat 100% kepada perintah Tuhan. Perhatikan baik-baik, orang-orang yang berjalan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mereka itu akan melihat perkara-perkara besar. Seringkali tidak ada di dalam logika kita. Saya sendiri mengalami apa yang Tuhan janjikan. Secara manusia bagaimana kami akan keluar dari kesulitan ekonomi di tengah masa pandemi. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia Tuhan yang sanggup. Dia bekerja dengan cara yang tidak masuk di akal. 300 orang saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Gideon, bawa yang 300 itu. Jumlah orang, ayat yang ke-6 dikatakan, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat 7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, Gideon itu bukan seorang prajurit. Gideon itu orang biasa yang sedang mengirik anggur. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia dan berkata, hai pahlawan yang gagah perkasa, engkau tidak akan pernah tahu kekuatan apa yang kau miliki sampai engkau berjumpa dengan yang namanya pribadi Tuhan Yesus. Seringkali kita tidak mengetahui ternyata ada begitu banyak hal yang besar yang ada dalam diri kita. Tapi kenapa itu nggak bisa kita keluarkan? Karena engkau jauh dari Tuhan. Sampai ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita akan melihat ternyata aku ini seorang pahlawan yang gagah perkasa. Gideon kalau tidak berjumpa dengan Tuhan dan tidak dipakai Tuhan, saudara, seperti itu, dia tidak ketahui bahwa dia punya sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Saya ini sebelum berjumpa dengan Tuhan, saya hanya seorang yang jatuh dalam dosa, terikat dengan dosa, dan saya sudah berpikir akan mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri karena semuanya sudah hancur. Saya ketika belum ketemu Yesus merasa saya adalah orang yang paling hancur di dunia. Saya merasa anak saya ini anak yang paling gagal. Saya merasa saya orang yang paling tidak bisa mentaati orang tua dan membahagiakan orang tua. Saya merasa saya orang yang paling gagal di dunia. Iblis menuduh saya dengan semua yang saya perbuat. Dan sampai kepada satu titik saya berpikir mati diri
diri, itulah yang terbaik bagi saya. Dan sampai ketika Tuhan datang kepada saya secara pribadi, lalu saya mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, lalu saya mulai mentaati semua perkataan firman Tuhan, saya baru tahu, saudara, ternyata hari ini saya bisa ada sebagaimana saya ada. Saya baru tahu betapa banyak hal luar biasa yang Tuhan percayakan di dalam diri saya. Engkau tidak akan pernah tahu ada begitu banyak potensi yang besar dalam hidupmu sampai engkau datang secara pribadi dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada begitu banyak kesaksian yang kita dengar. Orang-orang yang berkata, dulu saya tidak tahu, Bu, saya ini hanya orang yang hidup dengan dosa. Karena memang, saudara, Tuhan menciptakan kita dengan banyak hal yang luar biasa di dalam diri kita. Saya ketemu dengan seorang dokter, saudara, dokter yang cukup punya nama. Dia berkata sama saya gini, Bu, Ibu sudah pernah tes IQ? Saya bilang, enggak, saya nggak pernah tes IQ saya. Kalau saya lihat Ibu, kayaknya IQ Ibu tuh lebih tinggi daripada saya. Dia seorang dokter. Saya bilang, enggak lah Pak, enggak mungkin. Enggak, Bu. Saya bilang, kenapa Bapak bisa tahu? Saya tahu, Bu, karena saya ada di bidang ini. Saya melihat Ibu begini ya, IQ Ibu tuh pasti lebih tinggi dari saya. Saya berkata sama dia, apa, Pak, saya ini cuma lulusan SMA dan saya adalah orang yang gagal. Yang dulu saya ini udah mau bunuh diri. Nggak ada apa-apa dari diri saya, Pak. No, Bu, sesuatu yang luar biasa ada di dalam dirimu. Kenapa itu bisa diketahui oleh orang hari ini? Kenapa saya baru bisa tahu hari ini? Karena aku berjumpa dengan Dia, Tuhan Sang Penciptaku, yang menciptakan aku dengan begitu dahsyat dan ajaib. Tidak ada seorang pun dari antara saudara yang menjadi orang yang biasa-biasa. Waktu engkau ketemu dengan Tuhan, engkau ketemu dengan Sang Mahakarya itu. Dia Tuhan yang sanggup menciptakan, Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan, dan Dia sudah menciptakan saudara dan saya sebagai mahakaryanya. Kita diciptaan yang paling mulia. Dan kalau kita ciptaan yang paling mulia itu, Dia tidak sembarangan membentuk kita, saudara. Jangan biarkan hidupmu terus dipengaruhi dosa. Jangan biarkan engkau terus diperbudak oleh dosa. Iblis itu datang untuk membunuh, menghancurkan, dan membinasakan. Kenapa engkau tidak pernah melihat potensi yang begitu besar dalam hidupmu yang bisa engkau pakai untuk hal-hal kerajaan sorga? Karena iblis menutup itu dengan dosa demi dosa demi dosa. Hari ini saya mau bilang, kenapa Gideon sebelum dipakai Tuhan, Tuhan suruh dia hancurkan semua mesbah Baal. Engkau nggak akan mungkin bisa maksimal dipakai Tuhan kalau engkau tidak menghancurkan segala dosa yang ada dalam hidupmu. Hancurkan itu hari ini. Introspeksi, Tuhan, apa yang aku perbuat yang tidak berkenan? Aku mau hancurkan kenajisan ini. Aku mau hancurkan segala hal-hal yang tidak berkenan. Kalau engkau masih menyimpan kepahitan, engkau menyimpan hal-hal yang tidak berkenan, itu adalah penyembahan berhalamu. Hari ini buang, bereskan semua itu. Saya tadi pagi cerita, saya ketemu dengan orang homo, dia gay, dia bertobat, saudara. Dia berkata, saya dengar khotbah Ibu di tengah masa pandemi. Saya ketika cek, ternyata saya reaktif HIV. Saya takut mati, Bu. Saya takut kena AIDS, Bu. Saya mulai cari khotbah-khotbah di YouTube. Saya ketemu khotbah Ibu. Saya dilawat Tuhan. Saya bertobat, saya nangis kepada Tuhan. Dokter beri saya waktu 1 bulan untuk minum obat. Dokter bilang, biasanya kalau sudah reaktif, habis itu positif. Tapi berdoalah, semoga mujizat terjadi. Dia isi hari-hari itu dengan mencari Tuhan. Dia dengar semua khotbah saya. Dia bilang, pagi, malam, di mobil, di kantor, dimanapun saya dengerin khotbah Ibu. Saya tidak beri waktu iblis untuk kembali membujuk saya kembali kepada dosa itu, Bu. Saya mau tinggalkan semuanya. Saya putuskan hubungan dengan teman-teman saya yang dari dunia itu. Saya mau benar-benar menjadi orang yang merobohkan semua mesbah-mesbah Baal di dalam hidup saya, agar hidup saya dapat dipakai Tuhan. Saudara, 1 bulan berikutnya dia tes, dan dokter menyatakan hasilnya negatif, dan dia menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Dia berkata, hari ini, Bu, saya injili teman-teman saya yang homo, saya injili mereka yang gay, Bu. Saya rindu mereka keluar dari dunia itu. Saya bilang, yes, Tuhan tidak menciptakan manusia setengah-setengah. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang begini, itu bukan dari Tuhan. Katakan amin.
Jangan engkau mau diperbodoh oleh iblis. Kenapa kita nggak bisa melihat hal-hal yang besar? Karena dosa menutupi segala kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dosa itu membunuh, dosa itu menghancurkan. Semua yang berharga dari hidup kita dicuri oleh iblis. Jangan engkau beri, saudara, barang yang berharga engkau berikan kepada babi. Mari saudara, beri hidupmu kepada Tuhan. Akhirnya Gideon, yang seorang yang hanya biasa-biasa saja, dia tanggapi panggilan Tuhan. Dia maju cuma dengan 300 orang yang memenuhi standar dari kriteria yang Tuhan mau. Mereka maju. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Lalu berfirmanlah Tuhan, ya, ayat yang ke-7 tadi, dengan 300 orang itu aku mendapatkan kemenangan. Ayat 8, dan rakyat itu mereka mengambil bekal. Bekalnya apa, saudara? Bukan senjata, bukan tombak. Rakyat itu mengambil bekal dan sangka kalah. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Untuk mengikuti Tuhan itu memang diperlukan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena mata manusia ini sangat terbatas. Dengan 300 orang saja Gideon tidak mampu melihat kemenangan begitu banyak pasukan orang Midian di perkemahan itu. Tetapi Gideon memiliki satu, yaitu mata iman. Kalau Tuhan yang berfirman, maka itu pasti akan terjadi. Dia yakin dengan apa yang Tuhan ngomong. Hari ini, yakinkah kita dengan firman Tuhan? Seringkali betapa mudah kita ngomong kita percaya kepada Tuhan, tapi ketika ada masalah, apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Gideon memiliki mata iman yang luar biasa. Tuhan bilang, maju, karena aku akan memberikan kepadamu kemenangan. Kuserahkan kemenangan di dalam tangan. Ayat yang ke-10, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama-sama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama-sama dengan pura bujangnya itu sampai ke penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Malam-malam, saudara, Gideon dengan bujangnya turun mendekat ke tenda mereka, tenda musuh. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu. Mereka berkemah, tidur di lembah itu, saudara. Mereka penuh di situ. Seperti belalang banyaknya, kata firman Tuhan, ayat 12. Dan onta mereka tidak terhitung. Ayat 12, ontanya aja nggak terhitung, kata firman Tuhan. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ayat 13, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, ini bukan kebetulan, tapi Tuhan yang melakukan itu untuk meneguhkan Gideon. Waktu dia sampai di dekat kemah, dia dengar orang Midian lagi cerita sama temannya dari dalam kemah. Dia berkata begini, saudara. Dia bilang, ya, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku tuh bermimpi loh, dia bilang. Nampak sekeping roti jelai terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saya merinding membaca ayat ini. Saudara, apakah orang-orang itu di tenda tahu kalau Tuhan sudah memilih Gideon? No. Tapi kenapa mereka bisa menceritakan tentang Gideon? Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulut mereka. Untuk apa? Meneguhkan Gideon agar dia punya iman untuk maju melakukan kehendak Tuhan. Seringkali ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, akan
akan ada banyak hal yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketakutan, kelemahan, ketidakberdayaan kita. Tapi percayalah, Tuhan itu sanggup memakai orang lain untuk meneguhkan kita, sehingga satu kata saja itu bisa benar-benar masuk ke dalam hati kita. Percayalah saudara, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dia bisa bicara lewat sosial media, dia bisa bicara lewat khotbah, dia bisa bicara lewat temanmu, bahkan dia bisa bicara lewat musuhmu. Ini saudara, yang katakan itu adalah musuhnya. Ketika saudara dikatakan di sana, ayat 15, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Dia saudara benar-benar luar biasa mendengar mimpi itu. Dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia tahu ini adalah perkara yang dari Tuhan. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Perkataan firman yang dia dengar, dia perkatakan kepada pasukannya. Saudara, hari-hari ini apakah engkau masih memperkatakan firman Tuhan? Ketika engkau lemah, apakah engkau berkata, aku percaya Tuhan, engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah? Apakah engkau masih memperkatakan firman kepada suamimu ketika dia lemah dengan pekerjaannya? Apakah engkau memperkatakan firman kepada anak-anakmu ketika mereka sedang dalam kebimbangan? Perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, Mami tidak bisa menjaga kalian 24 jam, tapi Mami percaya ada Tuhan, ada mata Tuhan yang mengawasi hidup kalian di segala jalan. Mereka berkata, iya Mam, amin. Perkatakan firman. Firman itu tidak terlihat, tetapi firman itu berkuasa. Jangan dengan kekerasan engkau atur anakmu, jangan dengan pikiranmu engkau atur anakmu, dengan pukulan engkau berusaha untuk mengendalikan mereka. Perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu bekerja, karena Alkitab berkata Allah melakukan sesuai dengan firman itu, akan mengerjakan sesuai dengan apa yang diperkatakan Allah lewat firman itu. Firman itu mengandung kuasa.